Ada kalanya kita merasa semua pintu rezeki seperti tertutup rapat. Usaha sudah doa, gak ketinggalan. Bahkan sedekah pun gak lupa. Tapi entah kenapa, hidup tetap kayak jalan macet tanpa lampu hijau. Bukan cuman uang yang seret, tapi hati juga berat. Dan di tengah keheningan malam, kamu mulai bertanya, "Ya Allah, aku salah di mana?" Tapi pernah nggak kamu diam, bukan untuk mencari jawaban dari luar, tapi untuk memeriksa isi hatimu sendiri? Bab 1. Magnet rezeki bukan soal kinerja, tapi kejernihan. Kalau rezeki itu soal kerja keras semata, maka yang paling kaya harusnya petani, tukang bangunan, atau ojek online yang narik dari subuh sampai malam. Tapi kenyataannya, ada orang yang kerjanya biasa aja tapi aliran rezekinya seperti sungai yang gak pernah kering. Kok bisa? Karena rezeki itu bukan hasil hitungan logika semata. Ia adalah pancaran dari getaran batin yang bersih, hati yang bening, jiwa yang tidak bising. Allah menyampaikan dalam surat Al-Ra'd ayat 11 bahwa Dia tak akan mengubah keadaan kita sampai kita sendiri yang berani mengubah apa yang ada dalam diri kita. Dan yang ada dalam diri itu bukan hanya tindakan fisik, tapi isi hati, pola pikir, dan keyakinan terdalam. Kalau hatimu masih penuh prasangka buruk, belum tuntas dari kecewa, maka seberapapun banyak doa dan usaha yang kamu lakukan, magnet rezekimu akan terus terganggu. Seperti kompas yang gak bisa menunjuk utara, karena medan magnet di sekitarnya berantakan. Bab 2. Si hati menentukan frekuensi hidupmu. Kadang kamu merasa usahamu sia-sia, tapi sebenarnya bukan karena kamu kurang, tapi karena hati yang terlalu penuh dengan luka, dan luka itu menyumbat aliran rezeki. Analoginya seperti teko penuh air keruh. Sebanyak apapun kamu tambahkan air bersih dari atas, hasilnya tetap keruh, karena dasar hatimu masih nyimpan racun, iri, sakit, hati kecewa, dendam, marah yang belum dikelola. Coba renungkan pelan-pelan, apakah kamu pernah merasa sesak saat lihat orang lain bahagia? Bukan karena kamu jahat, tapi karena hatimu belum sembuh. Dan disitulah magnet rezekimu sedang melemah. Karena Allah Maha tahu mana hamba yang siap menerima berkah dan mana yang belum siap, karena masih membawa luka yang bisa merusak nikmat itu sendiri. Rezeki adalah anugerah, dan Allah tak akan mengirimkan anugerah besar pada hati yang masih retak dan bisa menumpahkan isinya kapan saja. Bab 3. Kenapa hidupmu belum nyambung ke frekuensi langit? Kita sering minta rezeki besar, tapi belum mempersiapkan wadah yang cukup untuk menampungnya. Hati kita belum stabil, niat kita masih bercampur ego, dan pikiran kita masih sibuk membandingkan diri. Bayangkan, kamu beli air galon, tapi wadah kamu cuma gelas kecil. Air itu pasti tumpah. Sama kayak rezeki, kalau kamu belum siap dari dalam, Allah akan tahan dulu rezekimu. Bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia sayang dan ingin kamu siap, agar rezeki yang datang gak malah menghancurkanmu. Sambungan dengan langit itu gak bisa dibentuk dari keramaian luar, harus dibangun dari hening dalam diri. Ketika kamu bisa duduk diam, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, "Aku cukup, aku diterima, dan aku disayangi." Walau hidup belum sesuai ekspektasi, disitulah kamu mulai nyambung. Bab 4. Detoks hati, perkuat tarikan energi rezeki. Magnet yang kotor gak akan bisa narik apapun. Begitu juga hati yang kotor. Kalau kamu ingin menarik rezeki jodoh, baik ketenangan hidup, maka proses pembersihan batin gak bisa di skip. Maafin orang yang pernah menyakiti, bukan berarti kamu kalah, tapi kamu sedang buka ruang untuk berkah baru masuk. Karena selama kamu masih menyimpan kemarahan, kamu akan terus bergulat dengan energi lama, dan energi lama menolak berkah baru. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hati itu adalah pusat tubuh. Jika ia baik, maka seluruh tubuh, seluruh hidup ikut baik. Tapi kalau hati rusak, maka seluruh hidupmu akan terasa gelap. Itu bukan karena nasib buruk, tapi karena kamu belum bersih dari dalam. Mulailah dengan istighfar, bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai proses refleksi batin. Setiap astagfirullah bukan sekadar minta maaf ke Allah, tapi juga tanda bahwa kamu siap memperbaiki getaran hidupmu. Bab 5. Afirmasi, suara hati yang mengundang keberlimpahan. Kita sering berbicara buruk pada diri sendiri, padahal kata-kata itu menciptakan medan energi yang nyata. Setiap kali kamu bilang, "Aku gak akan bisa, rezekiku susah, gue gak layak,"
Kamu sedang menutup pintu berkah secara perlahan. Mulai sekarang, ubah kata-katamu. Pilih afirmasi yang mengundang vibrasi tenang dan kaya. Kamu bisa ucapkan setiap pagi seperti ini. Hari ini aku hidup dalam bimbingannya. Rezeki yang datang kepadaku adalah hasil dari niat yang bersih dan hati yang tenang. Aku pantas menerima limpahan berkah, dan aku memilih untuk bersyukur dalam prosesnya. Ulangi, rasakan, dan tanamkan. Afirmasi bukan sulap, tapi cetak biru yang membentuk cara pikir dan rasa. Dan saat rasa kamu tenang, itulah saat rezeki mulai tertarik mendekat. Jika video ini berhasil bikin kamu diam sejenak dan berkata, mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari dari luar, padahal yang harus dibenahi ada di dalam. Maka tolong teruskan niat baik ini, bukan buat viral, tapi buat bangunin hati-hati lain yang juga sedang kelelahan, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Siapa tahu satu klik dari kamu jadi sebab satu jiwa terselamatkan. Terima kasih, karena kamu gak cuma jadi penonton, kamu bagian dari cahaya kecil yang bisa menuntun jalan banyak orang. Nafas baru, karena untuk mengalirkan rezeki, kadang kita cuma butuh menyambung ulang ke sumbernya.